Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Hobi Main Burung. Ruang di mana kita mencoba mengenal lebih dalam dan memahami burung kita. Dari cara mereka hidup, merespons, dan bertumbuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Episode kali ini seperti biasa berawal dari pertanyaan di kolom komentar. Pernahkah Anda merasa bingung ketika burung yang kemarin gacor, tiba-tiba hari ini bersuara serak? Bukan karena malas bunyi, tapi suaranya seperti tercekik, tak keluar seperti biasanya. Ada yang bilang karena salah pakan, ada yang yakin karena masuk angin, bahkan ada yang percaya ini tanda burung sedang turun mental. Tapi, benarkah semua itu? Atau justru ada sesuatu yang sering kita abaikan? Dan itu sesuatu yang pelan-pelan merusak kualitas suara, namun jarang sekali kita sadari sampai akhirnya terlambat. Di video ini, kita akan kupas semua, mulai dari penyebab yang paling sepele hingga yang paling serius. Dan yang terpenting, bagaimana cara menanganinya agar suara emas burung kita bisa kembali nyaring, jernih, dan bertenaga. Ingat, ada dua jenis kondisi yang perlu dibedakan. Serak disertai tanda sakit. Ciri-cirinya, bulu mengembang, sering mengusap paruh, bahkan ada cairan di paruh. Dan ini butuh penanganan lebih hati-hati dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ada juga serak tapi burung sehat. Ciri-cirinya, suara kering tanpa tanda sakit lain. Ini biasanya cukup dengan rawatan rutin plus perawatan tenggorokan ringan. Kalau sudah lewat 3 bulan pasca mabung, rawatan rutin sudah dilakukan, seperti jemur, pakan, mandi. Tapi suara masih serak, inilah saat kita perlu langkah tambahan. Artinya, burung butuh bantuan ekstra untuk memulihkan pita suaranya. Berikut cara yang bisa teman-teman terapkan. 1. Istirahatkan burung. Jangan dibawa ke gantangan dulu. Jangan pula didekatkan dengan burung lain yang terlalu aktif. 2. Bersihkan sangkar setiap hari. Debu dan kotoran adalah musuh utama tenggorokan. 3. Perbaiki kelembaban. Mandi sore dengan air bersih, lalu angin-anginkan sebentar sebelum dikerodong. 4. Pakan yang menyejukkan. Kurangi EF panas seperti jangkrik berlebihan. Tambahkan kroto segar secukupnya. 5. Ramuan alami. Air rebusan daun sirih yang sudah dingin bisa digunakan untuk membasuh cepuk minum. Ada juga yang memberi madu murni setetes dicampur air hangat untuk membantu melumasi tenggorokan. 6. Jemur secukupnya. Lakukan di pagi hari sebelum pukul 9. Cukup untuk membantu daya tahan tubuh. Kalau perawatan ini belum mempan, barulah gunakan obat serak yang aman untuk burung kicau, sesuai dosis dan hanya saat diperlukan. Jika semua sudah dilakukan, tapi seraknya tidak sembuh sampai menahun, coba ke dokter hewan spesialis burung. Karena bisa jadi dia butuh rawatan berbeda hingga dioperasi. Tapi tenang, setelah operasi biasanya burung kembali percaya diri. Karena salah satu burung kami ada yang menahun dan sampai dioperasi. Hasilnya, sampai hari ini dia tetap tampil stabil dan konsisten. Bahkan lebih baik performanya dari sebelum operasi.
Pernahkah burung kita baru saja selesai mabung, bulu sudah rapi, warnanya mengkilap, tapi saat berkicau, suaranya terdengar lirih, bahkan serak. Buat sebagian orang ini membingungkan. Loh, harusnya habis mabung malah tambah gacor. Kok malah suaranya seret? Kadang kita lupa, di balik bulu baru yang indah, ada organ suara yang juga butuh pulih. Dan kalau kita terburu-buru, masalah kecil bisa jadi panjang. Teman-teman, serak setelah tuntas mabung itu sebenarnya wajar. Saat bulu tumbuh sempurna, pita suara juga perlu adaptasi lagi. Kalau sabar dan rawatan konsisten, volume suara akan kembali normal, bahkan bisa meningkat, terutama untuk burung muda. Masalahnya banyak yang nggak sabar. Baru bunyi sedikit, langsung dijemur maksimal, dipacu rawatannya, bahkan dibawa ke gantangan. Padahal, idealnya tunggu minimal 1 bulan setelah mabung, sebelum masuk rawatan intensif. Walaupun burung sudah mulai gacor, kalau dipaksa terlalu cepat, resiko serak berkepanjangan atau penurunan performa jadi lebih besar. Serak pada murai bukan cuma soal suara yang seret. Bagi mereka, suara adalah identitas, cara mereka bercerita pada dunia. Tugas kita bukan hanya mengobati, tapi juga memastikan mereka pulih dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa paksaan. Merawat murai itu seperti merawat persahabatan. Butuh perhatian, kesabaran, dan kemauan untuk mengerti bahasa yang tidak diucapkan. Dan merawat murai batu yang sedang serak itu seperti merawat seorang sahabat yang sedang kehilangan suaranya. Kita harus hadir, sabar, dan memberikan perhatian penuh meski ia tak bisa membalas dengan kata-kata. Begitu pula dengan channel ini. Ia seperti seekor burung yang kita rawat bersama, memberi ilmu, cerita, dan pengalaman untuk kita semua. Tapi agar ia tetap sehat dan semangat berkicau di YouTube, channel ini butuh sentuhan teman-teman, lewat like, komentar, dan subscribe. Karena pada akhirnya, suara yang indah hanya akan bertahan jika ada yang setia merawatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Hobi Main Burung.